Kembali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi kepada Anda sekaligus menjadi tugas final pada mata kuliah kewarganegaraan, yang mana pada pertemuan kita yang terakhir ini untuk tugas final Anda merupakan tugas wajib yang harus Anda selesaikan. Yang kemudian untuk mata kuliah kewarganegaraan ini tidak luput dari penilaian tentang kehadiran Anda sekalipun kita menggunakan dengan sistem daring. Adapun materi yang Bapak akan sampaikan pada kesempatan hari ini tentang warga negara dan partisipasi politik. Sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah membahas kepada Anda atau sudah memberikan gambaran secara umum atau secara khusus, bahkan secara lebih spesifik tentang pengertian warga negara itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan atau Bapak akan membahas tentang partisipasi daripada politik itu sendiri. Yang dimaksud dengan partisipasi politik di sini adalah bagaimana warga negara itu sendiri bisa berpartisipasi politik tentang politik yang ada khususnya di negara kita. Baik, tentu yang pertama kita harus melangkah pada partisipasi dan pendidikan politik, ya. Di mana pada lazimnya tentang politik di sini mungkin dalam keseharian adik-adik sekalian sudah sering mendengar apa itu partisipasi politik dan apa itu pendidikan, ya. Tetapi secara konsep atau secara lazimnya, partisipasi politik di sini diartikan sebuah keterlibatan dan keikutsertaan dalam suatu kegiatan tertentu. Yang dimaksudkan di sini keterlibatan adalah bagaimana Anda mengikutsertakan diri dalam proses pemilihan serta keikutsertaan Anda dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya dalam proses lain atau konteks lain, ya, partisipasi dan pendidikan politik di sini dilihat juga dalam konteks politik, ya, di mana dalam sebuah teori dikatakan bahwa partisipasi politik itu sendiri diartikan sebagai kegiatan warga negara untuk turut serta baik dalam mengambil bagian dalam kegiatan tersebut maupun terjun secara langsung dalam proses-proses politik. Ya. Selanjutnya ada beberapa kegiatan politik yang bisa diambil atau yang bisa Anda ikuti, misalnya salah satu contoh misalnya Anda melakukan proses pemilihan dalam arti memilih salah satu figur yang Anda sukai dalam arti sesuai dengan hati nurani Anda. Yang kemudian kita berbicara tentang proses daripada proses-proses politik di sini. Salah satu contoh misalnya mekanisme mulai dari proses pendataan, verifikasi, dan sampai pada tingkat akhir adalah melahirkan sebuah data yang real yang kemudian dilanjutkan pada proses partisipasi politik itu sendiri. Selanjutnya yang dikatakan dengan pendidikan politik, ya, ya tentu di sini kata pendidikan berarti dengan sendirinya kita mengacu atau kita berdasarkan pada ilmu-ilmu tertentu atau dengan secara resmi, ya. Ya tentu misalnya proses daripada pendidikan politik di sini ada 2 sampai 3 hal yang bisa Anda ikuti, ya, atau yang bisa Anda lakukan. Yang pertama misalnya Anda memilih daripada jurusan mata kuliah yang khususnya pada bidang politik. Yang selanjutnya yang kedua, manakala misalnya Anda mengikuti baik itu pendidikan, semacam pelatihan dan lain sebagainya, maupun edukasi langsung dari setiap eh, pelakon daripada pemberi daripada ilmu politik di sini. Yang salah satu misalnya ada kandidat yang lain yang bisa memberikan kontribusi Anda kepada Anda tentang pemahaman-pemahaman daripada proses pendidikan politik di sini. Ya. Kemudian kita melihat daripada sudut pandang tentang partisipasi dan pendidikan politik di sini, ya. Yang mana yang pertama dikatakan, ya, menurut pandangan Huntington, ya, dia mengatakan seperti ini, ya. Partisipasi politik di sini adalah kegiatan warga di dalam arti atau yang dimaksudkan dengan warga negara di sini adalah masyarakat yang ada pada setiap negara atau pada wilayah tertentu yang tujuannya adalah mempengaruhi baik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Yang selanjutnya, ya, yang dimaksudkan di sini adalah warga negara yang secara permanen dalam arti secara legalitas memang dia adalah warga negara Indonesia khususnya di negara kita. Yang kemudian seseorang tersebut atau orang tersebut bisa memberikan hak suara, di mana perhitungan suara di sini adalah diberikan setiap orang berhak
memberikan satu hak suara atau hak pilih terhadap siapapun yang dipilihnya seperti itu. Yang selanjutnya yang dituntut di sana bagaimana dalam proses partisipasi politik atau dalam proses pendidikan politik di sini kita mempunyai peranan yang tentunya akan menghasilkan keterlibatan kita dalam pengambilan keputusan baik di bidang pemerintah, politik dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana sih misalnya kita memberikan atau kita memberikan peranan kita kepada pemerintah dalam pendidikan politik di sini? Yang salah satunya misalnya kita mengikuti daripada kegiatan yang Bapak maksud di sini seperti pelatihan, itu merupakan partisipasi kita dalam mengikuti daripada pendidikan politik. Ya. Yang selanjutnya, kita akan berbicara bagaimana memperluas daripada partisipasi itu sendiri. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Miron, Weiner, seperti yang dijelaskan oleh Mas Ud dan Andre ya di tahun 2000. Dia mengatakan di sana untuk bagaimana kita melakukan atau memperluas daripada proses partai politik di sini atau memperluas partisipasi ada beberapa cara yang harus dilakukan yang terdiri dari 5. Yang pertama kita melakukan proses modernisasi. Yang dimaksud dengan proses modernisasi di sini adalah memberikan pemahaman kepada orang lain yang mana ketika orang lain paham maka dengan sendirinya dia memberikan informasi tersebut kepada orang berikutnya sehingga proses untuk memperluas daripada pemahaman tentang partisipasi di sini dapat dimaknai atau dapat dipahami secara totalitas dari semua kalangan masyarakat yang kita berikan perluasan atau memperluas daripada partisipasi di sini. Indikator yang kedua adalah memberikan perubahan, baik perubahan struktur kelas sosial, yang selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ya. Ada mungkin yang dimaksud dengan perubahan struktur kelas sosial di sini. Ya. Ini juga adalah tentu ya dalam proses memperluas partisipasi atau pemahaman kepada masyarakat akan berbeda misalnya baik itu struktur kelas yang sifatnya menengah atau tingkat atas tentu akan berbeda mindset berpikirnya atau dalam proses pengaplikasian atau dalam proses pemberian pemahaman kepada mereka tentu ada indikator tersendiri yang harus kita gunakan. Tentu misalnya kalau kita menggunakan atau kita berhadapan pada kelas-kelas menengah ke bawah, tentu ya untuk memberikan perluasan daripada partisipasi politik di sini ada teknik-teknik tersendiri yang harus kita gunakan. Beda halnya misalnya kalau kelas sosialnya sudah menengah ke atas. Kenapa? Karena ada pemikiran atau ada pemahaman atau ada mindset berpikir mungkin yang lebih modern sehingga dibutuhkan juga penguasaan tersendiri daripada materi yang ada. Yang selanjutnya, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi modern. Ini juga merupakan hal yang sangat urgent untuk memperluas daripada partisipasi. Ya, di mana kedua indikator di sini baik intelektual maupun dan komunikasi, yang keduanya ini memang membutuhkan kolaborasi. Kenapa? Karena jika misalnya atau seseorang memiliki intelektual tetapi komunikasinya tidak bagus, ya tentu hasilnya juga tidak akan maksimal seperti itu. Sebaliknya juga, kalau orang memiliki komunikasi yang cukup komunikatif, cukup baik, tetapi kemampuan intelektualnya atau dalam hal ini memanage daripada perluasan daripada partisipasi di sini tentu akan mempengaruhi daripada outputnya atau hasilnya. Selanjutnya indikator yang keempat adalah konflik antara kelompok, baik itu kelompok-kelompok itu sendiri maupun pimpinan politik itu sendiri. Hal ini memang berpengaruh terhadap perluasan partisipasi kepada masyarakat, di mana jikalau misalnya terjadi beberapa konflik antar kelompok dalam partai politik itu sendiri atau dalam politik itu sendiri akan mempengaruhi. Sehingga untuk menurunkan atau untuk menekan daripada konflik yang ada di sini, tentu diperlukan tadi pada indikator yang di atas yaitu kemampuan intelektual komunikasi dalam arti dapat memanage segala macam situasi baik dalam kelompok individu maupun kelompok antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Yang kelima adalah keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial. Memang kalau kita berbicara tentang pemerintahan, tentu ini merupakan tugas yang secara totalitas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah maupun tingkat daerah ya. Di mana tata cara daripada memperluas daripada urusan sosial di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan di sana, baik melalui media sosial maupun lembaga komunikasi yang lainnya. Hari ini dengan adanya teknologi untuk memperluas daripada partisipasi politik atau memperluas daripada partisipasi politik di sini sudah bukan hal yang cukup sulit, tetapi kalau ibaratkan kita menghitung dalam angka persen dia sudah mencapai 60% ke atas. Kenapa? Karena dengan adanya media sosial hari ini atau sosial media
mempermudah dalam pengembangan di masyarakat untuk memperluas dari para partisipasi politik di sini. Ya. Yang selanjutnya kita akan melangkah pada bentuk-bentuk daripada partisipasi politik. Ya. Menurut teori tadi yang dikemukakan oleh Miron dan Weiner ya, partisipasi politik di sini ada beberapa hal atau ada beberapa indikator. Yang pertama kita membahas tentang partisipasi konvensional, ya. Di mana bentuk partisipasi dari partisipasi politik ini konvensional ada beberapa syarat. Yang pertama adalah memberikan suara secara voting atau secara terbuka atau secara tertutup. Yang kedua adalah melakukan diskusi atau dalam hal ini kita melakukan musyawarah atau yang pada akhirnya nanti akan melahirkan mufakat. Yang ketiga adalah kegiatan melakukan kampanye. Ya, ini juga merupakan partisipasi politik. Ya, salah satu misalnya atau contohnya kalau Anda bisa melakukan bentuk partisipasi politik, salah satunya Anda bisa mengikuti misalnya kegiatan kampanye, itu juga merupakan bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Miron tadi ya. Yang selanjutnya adalah membentuk dan bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan. Ya. Memang kalau kita melihat daripada hari ini atau kehadiran partai politik hari ini memang tidak terlepas daripada kelompok-kelompok kepentingan itu sendiri, dan ini memang lebih didominasi ya. Tetapi ini juga tetap menjadi tetap dalam koridor yang ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Yang selanjutnya komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi ya. Karena memang secara umum ya, bentuk daripada partisipasi politik di sini akan dipengaruhi tiga. Yang pertama komunikasi, yang kedua adalah individual itu sendiri, dan terakhir adalah pejabat politik dan administratif ya. Kenapa? Karena memang untuk memanage ya, baik itu pejabat dalam hal menyangkut masalah komunikasi dan individual, tentu dibutuhkan administrasi yang matang ya. Ya, selanjutnya adalah partisipasi non konvensional ya. Di mana syarat daripada partisipasi non konvensional adalah yang pertama adalah pengajuan daripada petisi, dalam artian di sini adalah persaingan antara partai politik yang satu dengan yang lainnya, yang mana semuanya itu ada legalitas tersendiri yang diatur oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah berdemonstrasi. Ini juga merupakan bentuk partisipasi ya. Taruhlah misalnya adik-adik sekalian melakukan demonstrasi, itu merupakan hal yang wajar dan itu memang diatur dalam undang-undang. Anda berhak mengeluarkan pendapat ya, baik untuk mengkritik masalah persoalan politik, termasuk di dalamnya ada melangkut masalah kinerja daripada pemerintah. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah Anda tidak melakukan anarkis atau yang bisa merusak daripada fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah konfrontasi ya. Ya, kata konfrontasi di sini adalah dengan istilah kalau bahasa Inggris adalah cut ya, adalah kita mengkonfrontir ya dengan cara yang seperti ini, misalnya dari cara si A menjadi cara si B ya, itu merupakan cara untuk mengkonfrontasi, tapi yang pada intinya nanti akan menghasilkan daripada suatu kesepakatan yang ada. Yang berikutnya, partisipasi non konvensional di sini adalah melakukan mogok ya. Mogok di sini ada banyak macam, baik mogok pekerjaan dan lain sebagainya, itu juga merupakan partisipasi. Dalam arti di sini adalah mogok dengan kategori konfrontasi. Ya, artinya kita melakukan mogok, tetapi ada sesuatu tujuan. Ya, bagaimana caranya kita melahirkan daripada partisipasi yang ada. Yang selanjutnya adalah melakukan tindak kekerasan. Ya, kekerasan politik terhadap harta benda seperti penjarahan, perusakan, pengorbanan, pembakaran. Tetapi saya ingatkan kepada adik sekalian, di teori ini bukan mengajarkan kepada Anda bagaimana Anda melakukan kekerasan terhadap harta benda seperti penjarahan, perusakan, dan pengorbanan serta dan lain-lain sebagainya. Tujuannya tidak seperti itu, tetapi ini hanya berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Miron tadi ya, di mana partisipasi non konvensional di sini disebutkan bahwa manakala misalnya kita melakukan tindakan kekerasan, kalau menurut Miron di sini itu merupakan juga bentuk partisipasi, tapi dia sifatnya adalah non konvensional. Yang selanjutnya adalah tindakan kekerasan politik terhadap manusia, yang salah satunya atau contohnya adalah penculikan, pembunuhan, perang gerilya dan revolusi. Ya. Yang berikut adalah pendidikan politik. Ya. Menurut Alfian di tahun 1986 menjelaskan bahwa makna daripada pendidikan politik itu adalah sebagai usaha sadar ya
untuk mengubah sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Jadi kata kunci yang dimaksud dengan pendidikan politik di sini, bagaimana kita memaknai daripada pendidikan tersebut dan kita berusaha untuk menyadari serta mengubah daripada proses sosialisasi politik yang khususnya di kalangan masyarakat yang pada akhirnya nanti akan melahirkan sebuah nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang mana tujuannya di sana nilai yang disebutkan di sini adalah yang ideal atau yang selayaknya atau yang dapat diterima secara totalitas di kalangan masyarakat. Yang berikut ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Sudiharto Djiwandono pada tahun 1983 mengungkapkan bahwa proses pendidikan politik merupakan suatu proses penyampaian budaya politik bangsa ya. Proses penyampaian budaya politik bangsa mencakup cita-cita. Yang dimaksud di sini cita-cita adalah cita-cita politik itu sendiri maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai Pancasila yang kemudian yang penting bagi seluruh warga negara atau seluruh rakyat seperti itu. Jadi yang inti daripada yang dikemukakan oleh Suharto Djiwandono ya adalah bagaimana caranya kita dapat mengungkapkan atau dapat memberikan edukasi atau pendidikan politik kepada orang lain yang pada akhirnya nanti akan melahirkan pengertian bagaimana budaya politik yang ada di bangsa kita dan bisa kita memahami budaya politik yang ada di negara kita seperti apa, yang kemudian kita memahami juga cita-cita politik yang ada pada setiap partai politik yang tujuannya atau yang pada prinsipnya nanti tidak keluar daripada norma-norma operasional dan sistem organisasi politik yang telah ditentukan oleh undang-undang atau berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya kita mengacu atau kita berangkat daripada fungsi daripada pendidikan politik. Ya. Fungsi pendidikan politik berfungsi yang pertama adalah memberikan isi dan mengarahkan serta memberikan pengertian kepada proses bagaimana caranya kita menghayati daripada nilai-nilai yang sedang berlangsung dan hal ini juga dapat berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada upaya pemahaman tentang nilai-nilai dan norma yang merupakan landasan serta motivasi bangsa yang tujuan adalah membina serta mengembangkan diri guna ikut serta dalam kehidupan membangun bangsa dan negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Undang Sumantri pada tahun 2003 di mana inti daripada fungsi pendidikan politik di sini adalah memberikan arahan serta pengertian dan juga memberikan kita penghayatan atau bagaimana caranya kita menghayati daripada pendidikan itu sendiri sehingga yang pada akhirnya nanti dapat kita mengembangkan diri guna ikut serta dalam membangun daripada kehidupan pembangunan yang ada di negara kita atau di pada bangsa dan negara itu sendiri ya. Selanjutnya yang dikemukakan oleh Endang Sumantri ya, ada beberapa tujuan daripada pendidikan politik di sini. Kenapa ini Bapak ajarkan sebelumnya? Karena memang dalam silabus mata kuliah kewarganegaraan ini tidak terlepas karena ketika kita berbicara kewarganegaraan bukan kita hanya berbicara bagaimana Anda menjadi warga negara yang baik, tetapi juga kita berbicara tentang bagaimana Anda memiliki potensi serta pendidikan dalam bidang politik yang pada akhirnya nanti Anda bisa berpartisipasi dalam politik itu sendiri. Ya. Baik, untuk tujuan pendidikan politik di sini yang pertama sadar dan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab kita terhadap kepentingan bangsa dan negara yang pada akhirnya nanti diwujudkan dengan melalui keteladanan ya. Jadi tak lain ya, semua inti daripada pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal mana adalah memberikan kesadaran kita atau memberikan pemahaman kepada kita bagaimana caranya kita memahami antara hak dan kewajiban serta bagaimana kita bisa bertanggung jawab setiap apa dan langkah yang kita lakukan. Yang pada akhirnya nanti atau harapan kita bisa kita menjadi teladan, minimal teladan bagi diri kita sendiri. Yang kedua, tujuan daripada pendidikan politik di sini adalah memiliki ketaatan terhadap hukum dan konsultasi yang dilandasi dengan penuh kesadaran. Ya. Artinya, manakala misalnya kita sudah diberikan pendidikan, baik itu pendidikan politik, ya karena politik juga di sini tidak luput dari persoalan hukum. Manakala kita sudah memiliki daripada pengetahuan tersebut maka kita diharapkan kita dapat memiliki ketaatan ya
yang pada akhirnya nanti bisa kita melakukan konsultasi kepada orang lain yang dilandasi dengan penuh kesadaran. Artinya setiap baik gerakan maupun perkataan kita tentu semua harus berdasarkan aturan atau bisa kita memanage supaya orang lain dapat menerima dengan baik apa yang kita ungkapkan terhadap orang lain. Yang ketiga adalah memiliki disiplin pribadi, baik di menyangkut masalah sosial maupun secara nasional. Ya, di sini kata kedisiplin di sini memang ada beberapa bidang atau beberapa yang menyangkut masalah kedisiplinan, baik disiplin waktu dan disiplin dalam bekerja dan lain sebagainya. Ya, dan itu semua tergantung dari adik-adik sekalian bagaimana caranya Anda memanage diri Anda masing-masing. Yang berikutnya adalah memiliki visi serta atau pandangan ke depan serta tekad memperjuangkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ya, di mana kalau kita melihat daripada tujuan pendidikan politik di sini selain daripada menyadarkan kita, memberikan tanggung jawab bagaimana caranya kita bertanggung jawab, tapi juga kita diarahkan bagaimana caranya kita memiliki pandangan ke depan yang pada akhirnya nanti kita bisa mencapai daripada kehidupan yang lebih baik. Yang berikutnya adalah mendukung sistem kehidupan nasional dan demokrasi secara sadar. Ya, ini juga merupakan hal yang tak kalah pentingnya. Ya, manakala kita sudah diajarkan tentang pendidikan politik di sini, maka kita diharapkan dapat kita mendukung semua sistem kehidupan nasional yang pada akhirnya atau pada dasarnya kita menaati secara demokratis dengan secara sadar dengan melalui tata aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Yang berikutnya tujuan daripada pendidikan politik adalah aktif, kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktif di sini ada beberapa poin yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Salah satu aktif dan kreatif di sini misalnya Anda aktif dalam berpartisipasi dan dalam bidang politik serta kreatif. Kreatif yang dimaksudkan di sini adalah memberikan sumbangsi atau memberikan pendapat Anda kepada negara bagaimana dalam proses pendidikan atau bagaimana dalam proses politik di sini bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat luas. Yang berikutnya adalah aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran dan beraneka ragam bangsa. Ya, memang kegiatan menggalang persatuan dan kesatuan di sini bukan hal yang cukup gampang atau yang cukup seperti apa yang kita bayangkan, tetapi merupakan hal yang cukup sulit, tetapi itu semua bisa kita lakukan manakala kita memiliki rasa persatuan dan kesatuan atau rasa memiliki kerjasama atau ada kerjasama secara internal maupun eksternal yang pada akhirnya nanti akan menyatu dengan tujuan kita secara bersama. Yang berikutnya sadar akan pemeliharaan lingkungan hidup dan alam secara selaras, serasi dan seimbang. Ya. Jadi ada kata selaras, seras dan seimbang. Dan ketiga kata ini hampir sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Ya. Yang berikutnya adalah mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai, ya, serta ancaman yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas dasar pola pemikiran dan penalaran secara logis. Ya. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang pendidikan daripada politik di sini, maka tidak terlepas daripada kecerdasan moral atau disebut dengan moral intelligence, ya, di mana kecerdasan moral atau moral inteligensi di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama disebut dengan kecerdasan moral atau moral inteligensi yang dikemukakan oleh Michael Bordwa pada tahun 2001. Ya, yang meliputi atau kecerdasan moral di sini meliputi daripada yang pertama adalah empati, ya. Artinya ada rasa kepedulian. Yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran di sini juga tidak luput dari pengendalian diri. Yang kedua, yang berikutnya adalah respect, bagaimana kita merespon segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, kita melihat daripada nilai kebaikan serta toleran dan kejujuran. Ini juga merupakan hal yang paling penting. Jadi kata kunci daripada kecerdasan moral di sini, Anda tinggal melihat daripada beberapa indikator. Yang pertama adalah empati, yang kedua adalah kesadaran, yang ketiga adalah pengendalian diri, yang keempat adalah respect, yang kelima kebaikan, keenam toleran, dan terakhir adalah kejujuran. Ya. Yang mana kecerdasan moral di sini yang pada akhirnya adalah tujuan adalah bagaimana caranya kita membangun kecerdasan moral tersebut berlangsung secara setahap demi setahap, yang artinya nanti atau hasilnya nanti akan memberikan pemahaman secara
baik dan secara benar, atau bagaimana memberikan kecerdasan kepada seluruh masyarakat, yang mana proses tersebut tidaklah berjalan dengan semudah apa yang ada di hadapan kita, tetapi ada beberapa kendala dan tantangan, tetapi ini merupakan hal yang biasa saja, karena memang pada prinsipnya dalam kehidupan kita segala sesuatu apapun yang akan kita apa namanya yang kita lakukan tentu tidak terlepas daripada kendala-kendala yang ada. Kemudian untuk mendukung daripada kecerdasan moral tidak terlepas dari persoalan dan pengertian daripada demokrasi sendiri, ya. Di mana demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku, ya. Ketika kita berbicara demokrasi, memang ada beberapa tahapan untuk menjadi sebuah negara yang demokrasi, ya, atau sebuah negara yang uh, memiliki demokrasi yang cukup baik, akan memiliki atau akan memiliki sejarah yang cukup panjang. Salah satu misalnya di negara kita, ya, dengan kurang lebih 350 tahun kita dijajah, itu merupakan suatu catatan sejarah yang secara nasional merupakan negara yang paling lama dijajah adalah negara kita, ya. Yang selanjutnya menurut Alamode, ya, mengemukakan Sokoguru demokrasi itu terdiri dari beberapa indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Artinya kita ini atau semua atau adik-adik sekalian atau termasuk Bapak misalnya, semua kita berasal dari masyarakat dan akan kembali ke rakyat, ke masyarakat, atau dari rakyat akan kembali ke rakyat. Yang kesemuanya kita harus memperhatikan daripada kedaulatan yang ada di negara kita. Yang berikutnya adalah pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, ya. Jadi ada ya pemerintah dan ada yang diperintah, ya. Yang diperintah adalah masyarakat, yang memerintah adalah pemerintah. Yang berikutnya adalah kekuasaan mayoritas. Ya. Ya, kalau kita berbicara kekuasaan mayoritas, khususnya yang ada di negara kita adalah kekuasaan sipil, dalam artian lebih didominasi daripada sipil ketimbang misalnya daripada militer, ya. Kemudian hak-hak minoritas, ya. Hak-hak minoritas di sini meliputi misalnya termasuk menyangkut masalah agama. Kenapa dikatakan minoritas? Karena di negara kita menjamin atau mengakui bahwa di negara kita hanya menganut 5 keyakinan atau 5 agama. Yang selebihnya itu masyarakat tidak diberikan kewenangan untuk membuat agama baru, ya, atau aliran-aliran tersendiri seperti itu. Yang berikutnya, ya, jaminan hak asasi manusia. Nah, jaminan hak asasi manusia di sini disepakati daripada Undang-Undang WHO. Semua yang lahir atau semua yang hidup berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Dalam arti tidak dibedakan antara si miskin atau si kaya, atau sebaliknya laki-laki dan perempuan atau anak-anak atau dewasa. Kesemuanya itu akan mendapat perlakuan hak sama di hadapan hukum. Tetapi di sini juga ada beberapa indikator yang perlu dilihat, tentu misalnya jaratan hukum yang antara orang dewasa dengan anak-anak pasti akan berbeda karena memang aturannya demikian, ya. Dan memang kalau kita logikakan, misalnya tidak akan sama hukumannya misalnya orang yang sudah kategori dewasa ketimbang anak-anak yang proses pemikirannya masih dalam proses pengembangan seperti itu. Kemudian adalah proses hukum yang wajar, ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tentu untuk pemberian hukuman kepada seseorang yang sudah dewasa dengan yang belum tentu akan berbeda, ya. Artinya dilihat daripada batas kewajaran. Yang kemudian adalah batasan pemerintah secara konstitusional. Nah, ketika kita berbicara tentang pembatasan pemerintah secara konstitusional, di sana sudah ada batasan. Misalnya, atau salah satu contohnya misalnya, di setiap dinas itu sudah ada batasan tugasnya atau tupoksinya masing-masing secara jelas apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan. Tidak mungkin misalnya dinas keperhubungan misalnya, ini contoh saja, akan dia melakukan tupoksi atau melakukan tugasan misalnya dari dinas-dinas yang lainnya atau dinas-dinas terkait seperti itu. Kemudian ada pluralisme sosial, ya, baik di bidang ekonomi, politik dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah nilai-nilai toleransi baik yang sifatnya pragmatis, kerjasama dan mufakat. Yang selanjutnya kita mengarah pada bagaimana penerapan daripada demokrasi, ya. Ketika kita berbicara penerapan demokrasi dalam suatu negara itu bergantung daripada beberapa indikator yang terdiri dari 4 bagian.
Yang pertama dilihat daripada ideologi dan falsafah yang dianutnya. Ya, salah satu contoh misalnya di negara kita, kita menganut daripada ideologi Pancasila. Ya. Yang kedua, dilihat daripada nilai sistem budaya yang dimilikinya. Ya. Apalagi khususnya di negara kita kurang lebih 1000 macam budaya. Tentu di sini dibutuhkan ya falsafah-falsafah yang bisa menyatukan kita, yang salah satunya adalah falsafah ideologi Pancasila, dan ini adalah salah satu ideologi yang bisa menyatukan kita di beberapa wilayah atau beberapa kabupaten kota yang ada di khususnya di negara kita. Yang berikutnya, indikator yang ketiga adalah melihat daripada karakteristik masyarakat. Ya. Ketika kita berbicara tentang karakteristik masyarakat di sini ada beberapa macam ya. Tentu beda suku pasti beda karakteristik atau termasuk di dalamnya menyangkut masalah budaya. Yang berikutnya adalah, yang keempat adalah menyangkut masalah sejarah kehidupan bangsa dan negaranya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip atau asas demokrasi, baik yang menyangkut masalah pengakuan atas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan maupun menyangkut masalah pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kemudian dari prinsip di sini akan melahirkan sebuah nilai demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Mayo, ya, di mana prinsip asas demokrasi melahirkan sebuah nilai demokrasi yang terdiri dari 6 indikator. Ya. Yang pertama, menyelesaikan daripada perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Ya. Ini tentu adalah merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan daripada setiap permasalahan. Yang kedua adalah menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau dengan tidak memiliki gejala apapun yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Ya. Ya, seperti yang ada di negara kita, salah satu contoh adalah pergantian kepala daerah itu diatur dalam undang-undang yang tujuannya adalah bagaimana caranya kita melakukan pergantian kepemimpinan dengan secara teratur. Yang keempat adalah menekankan pada penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Ya. Ini tentu selalu kita harapkan karena kita dikenal dengan negara yang selalu berdasarkan Pancasila, hukum dan Pancasila, maka kita mengharapkan agar penekanan atau penggunaan kekerasan di sini bisa terjadi seminimal mungkin. Sekalipun memang kalau kita melihat hari ini di media sosial, hampir tiap hari terjadi kriminalitas baik menyangkut masalah hukum perdata maupun hukum pidana. Yang kelima adalah mengakui dan menganggap wajar adanya tentang berbagai macam keanekaragaman. Sebagaimana yang kita lihat atau sebagaimana yang kita ketahui bersama, khususnya di negara kita memiliki beberapa keanekaragaman, baik menyangkut masalah budaya, agama, ras, ya, termasuk di dalamnya selain budaya ya, termasuk di dalam menyangkut masalah politik atau tata cara dalam pelaksanaan politik. Masing-masing tata caranya berbeda sekalipun sudah diatur regulasinya dalam peraturan pemerintah. Yang selanjutnya adalah menjamin tegaknya keadilan. Ya. Di sini juga adalah ketika kita berbicara tentang tegaknya keadilan, maka ini menjadi kewajiban kita baik adik-adik sekalian sebagai mahasiswa maupun kami sebagai tenaga pengajar ataupun dari pihak pengamanan baik sipil maupun militer itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama menjamin daripada tegaknya keadilan yang ada di negara kita. Kemudian untuk menjalankan daripada demokrasi yang ada di negara kita ada 10 pilar demokrasi yang ada di negara kita menurut A. Sanusi. Ya. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ini sudah jelas ya. Artinya semua yang ada di negara kita berhak atau berkewajiban memiliki ketuhanan yang dalam arti berhak dan wajib memiliki keyakinan masing-masing. Ya. Dan keyakinan di sini tergantung dari setiap individu masyarakat yang ada di negara kita. Satu hal yang menjadi catatan di prinsip atau 10 pilar pertama di sini, ya, kita tidak diperkenankan misalnya seseorang itu ateis dalam artian tidak memiliki keyakinan, tetapi kita diwajibkan memiliki ketuhanan yang maha esa dalam arti memiliki satu keyakinan. Yang kedua adalah demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. Ya. Hak asasi manusia di sini cukup jelas ya. Dan adik-adik sekalian mungkin sudah sering mendengar ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, ada beberapa pokok penting di sana baik menyangkut masalah kebebasan dalam kehidupan,
dalam berbahasa atau dalam perlakuan tentu ada haknya kita untuk melakukan demikian, tetapi ada juga koridor yang harus kita ikuti atau berdasarkan aturan pemerintah yang ada. Yang ketiga adalah demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Ya. Artinya semua yang kita lakukan terlepas dengan kepentingan pribadi kita, tentu jangan juga kita melupakan daripada kepentingan masyarakat atau di sekitar kita. Yang keempat adalah demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Artinya semua yang kita lakukan harus berdasarkan rasional dan cara berpikir kita yang sehat. Yang kelima adalah demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. Ya. Artinya, manakala misalnya seseorang sudah masuk dalam kategori sebagai pemerintah, maka untuk persoalan kekuasaan negara di sini kita harus memisahkan antara kekuasaan kita dalam bidang politik, kekuasaan politik dan selebihnya juga kita harus memisahkan tentang bagaimana kekuasaan terhadap suatu negara. Itu harus terpisah ya dalam persoalan tersebut. Yang keenam adalah demokrasi berdasarkan otonomi daerah. Ya, ketika kita berbicara tentang otonomi daerah di sini sudah dibahas atau sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ini cukup jelas ya. Semua atau setiap daerah berada kewenangan masing-masing, tetapi ada juga kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah. Salah satu contoh misalnya menyangkut masalah agama, pertanahan dan keamanan nasional itu tidak diserahkan kepada daerah, tetapi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang ketujuh adalah berdasarkan demokrasi berdasarkan supremasi hukum, artinya segala sesuatu yang kita lakukan demokrasi yang ada di negara kita harus ada konsekuensi hukum yang ada di dalamnya. Yang berikutnya adalah demokrasi berdasarkan peradilan yang sifatnya bebas. Ya. Artinya di sini kita berhak berideologi, tetapi kebebasan tersebut tidak luput daripada koridor atau aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Ya. Yang kesembilan adalah demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Artinya terlepas dengan kekuasaan tadi, dengan hukum, kedaulatan, kecerdasan, ketuhanan. Yang paling inti juga adalah tidak luput daripada menyangkut masalah kesejahteraan rakyat. Yang terakhir adalah demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Ketika kita berbicara keadilan sosial, maka keadilan yang dimaksud di sini bukan dalam proses pembagian secara merata, tetapi dilihat daripada needs assessment atau berdasarkan kebutuhan daripada setiap wilayah, kebutuhannya seperti apa. Ya. Baik adik-adik sekalian, mohon diperhatikan untuk tugas Anda pada mata kuliah kewarganegaraan. Untuk tugas final Anda, saya wajibkan kepada Anda, silakan Anda merangkum daripada materi yang saya berikan kepada Anda dengan menggunakan tulisan tangan. Ingat, dengan menggunakan tulisan tangan serta dengan menggunakan kertas folio yang dilengkapi dengan cover di depan ya. Kemudian setelah selesai, silakan Anda PDF-kan. Setelah Anda PDF-kan, silakan Anda melakukan presentasi tersendiri, atau sesudah Anda merangkum semua, Anda berkewajiban mempresentasikan daripada materi yang sudah Anda catat tadi. Kemudian silakan Anda rekam diri Anda selanjutnya. Ketika sudah selesai materi serta video presentasi Anda, silakan dikirim pada link yang Bapak sediakan pada komentar berikut. Demikian, jika ada yang tidak dipahami silakan dikomentari dengan melalui aplikasi YouTube yang Bapak akan Anda upload di Android Anda masing-masing. Silakan dilihat. Demikian, terima kasih atas atensi Anda, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.